Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah semuanya bisa berhadir mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu fikih tentang jual beli. Nah, anak-anak, kalian sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu jual beli? Coba sekarang kalian lihat gambar di samping ini. Iya, ada apa? Nah, di sini kan ini ada orang yang menukar, ada orang yang membeli, ya ada barangnya dan juga ada alat tukarnya. Ya benar. Jadi jual beli itu asal kata dari bahasa Arab yaitu ba'a yabi'u bai'an, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar menukar antara barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Pada prinsipnya, hukum jual beli itu adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan syarak. Selama jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan aturan Islam, maka akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Makanya dasar hukum jual beli itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat nilai tukar atau pengganti barang. Dan yang keempat yaitu ucapan ijab kabul. Syarat penjual dan pembeli. Di sini ada 4 syarat penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu balik, yaitu kedua belah pihak harus balik. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua berakal, artinya di sini sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Yang ketiga yaitu bukan pemburus. Bukan pemburus di sini artinya tidak suka memubazirkan barang, tidak suka menghambur-hamburkan barang. Yang keempat yaitu bukan paksaan. Artinya tidak ada orang yang memaksa kita untuk menjual atau tidak ada orang yang memaksa untuk membeli barang tersebut. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya di sini ada syarat barang jual beli. Di sini ada 5, yaitu jelas, bermanfaat, suci, milik pembeli. Syarat barang jual beli. Di sini ada 5, yaitu jelas. Nah, barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui kedua belah pihak. Yang kedua yaitu bermanfaat. Barang yang tersebut harus bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu barangnya suci. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Barang tersebut milik penjual, yaitu barang-barang yang bukan milik sendiri seperti pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang kelima yaitu dapat dikuasai pembeli. Nah, barang tersebut dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih berterbangan, ikan yang masih dalam kolam. Selanjutnya yaitu alat tukar barang. Maksud di sini kalian sudah pastikan apa itu alat tukar barang? Ada yang tahu? Iya, benar. Duit, uang, dan lain sebagainya. Nah,
Alat untuk tukar menukar barang haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang, tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Selanjutnya yaitu ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk seperti tulisan, seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Ijab di sini artinya yaitu si penjual barang, dan sikap kabul artinya pembeli barang. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung, dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya. Kalau tidak ada, Bapak yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan Adul. Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Nah, jadi misalnya nih kita belanja wadah paman pintol, kan biasanya bagian pintol istirahat belanjaan, wadah paman pintol di belakang lah. Nah, biasanya kayak apa yang berucap kayak ijab kabul lah. Nah, sebagian ada, sebagian kada, ya lah. Nah, jadi kita usahakan supaya Raina berucap ijab kabul. Misalnya kayak ini, man muka pintol 1.000 2 puteng, jual gitu. Atau tukar man lah, jual gitu. Nah, sama sudah. Sampai di sini ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, yang terakhir yaitu macam-macam jual beli. Di sini ada 4, yaitu bai muqayyadah, bai salam, bai samabah, dan bai mutlak. Bai muqayyadah yaitu jual beli melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda, disebut juga dengan barter. Yang kedua, bai salam, yaitu jual beli dengan harga yang disepakati, tetapi dengan cara meminjamkan. Contohnya, membeli rumah secara kredit. Yang ketiga, bai samabah, jual beli melakukan pertukaran antara harga dengan harga. Misalnya, pergantian antara emas dan perak, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bai mutlak, jual beli yang dilakukan dengan pergantian antara barang dengan harga dan dibayarkan tunai. Contohnya misalnya kayak pergantian tadi, muka pintul 1.000 2 puting dengan harga 1.000 dijulung langsung. Nah, seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan penjelasan Bapak yang kali ini? Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini yaitu jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dengan rukun, jika tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.